Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dalam webinar ini dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena hanya atas perkenanannya maka kita dapat melaksanakan webinar hari ini. Webinar yang diselenggarakan atas kerjasama HMJ Kimia FMIPA Uncen dengan Satgas COVID-19 Universitas Cendrawasih ini memiliki tema memahami COVID-19 dan solusi ilmiahnya. Untuk sambutan dan pembukaan acara webinar, kami serahkan waktu kepada Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Yohanes Iranius Mandik. Kami persilakan. Terima kasih Bu Agnes dari Mariuni SSI MSI, Sekjur Kimia FMIPA. Selamat pagi untuk semua peserta webinar kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan untuk bergabung sebagai peserta. Tapi spesial terutama kami mengaturkan banyak terima kasih kepada para pembicara. Tentu saja kami sangat senang jurusan kimia melalui himpunan mahasiswa jurusan kimia bisa menyelenggarakan webinar kali ini. Semoga saja segala hal-hal positif dapat kita tarik, dapat kita ambil dari webinar kali ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk semua peserta dan juga untuk panitia. Kami memang akan terus belajar. Inilah webinar yang kami bisa selenggarakan. Untuk Profesor Diana Waturangi dari Unika Atmajaya, kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi pembicara. Juga Profesor Firmani Dabatubara dari Pusat Studi Biofarmaka IPB, terima kasih banyak sudah bergabung. Juga Pak Dr. Jonathan Warromi, pembantu Rektor 3 Uncen, yang juga bagian dari tim Satgas COVID-19 Uncen. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi pembicara. Dan saya sendiri yang juga akan melengkapi 4 pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya dengan resmi membuka webinar memahami COVID-19 dan solusi ilmiahnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan. Berikut kami akan membacakan biodata dari Bapak Ibu narasumber yang akan mempresentasikan topik-topik Bapak Ibu narasumber dalam webinar ini. Yang pertama, Profesor Dr. Diana E. Waturangi. Beliau berasal dari Fakultas Bioteknologi Universitas Atmajaya, pendidikan S1 Biologi IPB, pada tahun 1991 sampai 1996, S2 IPB dengan mayor mikrobiologi ditempuh pada tahun 1996 sampai 1999, dan S3 mayor mikrobiologi diselesaikan pada tahun 2002. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Bioteknologi Universitas Atmajaya
Dan adapun beberapa aktivitas yang dilakukan sampai sekarang, selain mengajar di Fakultas Bioteknologi Unika Atmajaya, juga menjadi Country Ambassador of American Society for Microbiology, kemudian juga menjadi Global Initiative Ambassador for Food Safety Regulation. Berbagai publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional sudah banyak sekali dipublikasikan oleh Ibu Profesor Diana yang berkaitan terutama dengan bidang mikrobiologi. Kemudian yang berikutnya adalah Dr. Jonathan Wororomi. Beliau selain merupakan dosen dan peneliti pada jurusan Matematika Universitas Cendrawasih, saat ini juga menjabat sebagai pembantu Rektor 3 pada Universitas Cendrawasih. Beliau menempuh S1 Matematika di Universitas Negeri 11 Maret UNS, diselesaikan pada tahun 1998, dilanjutkan dengan S2 pada bidang matematika di ITB, dan terakhir telah menyelesaikan S3 pada bidang statistika di ITS. Aktivitas beliau saat ini selain mengajar di jurusan Matematika FMIPA Uncen, juga menjabat sebagai pembantu Rektor 3 Universitas Cendrawasih, serta melakukan penelitian dengan kajian quality control. Kemudian pembicara berikutnya adalah Profesor Dr. Irmanida Batubara. Beliau saat ini menjadi staf pengajar pada jurusan Kimia Universitas IPB Bogor dengan riwayat pendidikan S1 dan S2 di IPB, kemudian S3 diselesaikan pada tahun 2019 di Gifu University, Japan dengan bidang Agricultural Science. Adapun beberapa aktivitas beliau, selain sebagai peneliti sekaligus Direktur Pusat Penelitian Biofarmaka Tropika IPB, beliau juga aktif dalam beberapa organisasi seperti dalam kelompok kerja tanaman obat Pokjanas TOI, kemudian juga sebagai anggota HKI, kemudian anggota Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia, selanjutnya aktif juga dalam Dewan Atsiri Indonesia, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Peneliti Bahan Alam. Berikutnya, Dr. Yohanes Irenius Mandik. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti dan ketua jurusan di jurusan Kimia FMIPA Universitas Cendrawasih. Pendidikan S1 di IPB ditempuh pada tahun 1999, dilanjutkan mengambil gelar magister di ITB, selesai pada tahun 2004, dan lanjut dengan S3 Bioteknologi Industri di Universitas Prince of Songkla University, dan diselesaikan pada tahun 2015. Beberapa hibah nasional sudah beliau menangkan dengan topik penelitian pemanfaatan mikroalga untuk produksi biodiesel, biorefinery, dan suplemen kesehatan, serta penggunaan metode respon permukaan untuk optimasi bioproses dan hidrolisis sagu untuk produksi maltodextrin dan gula. Kira-kira demikian perkenalan kita tentang biodata dari para narasumber. Kemudian kita masuk ke acara seminar. Untuk acara seminar ini yang akan menjadi moderator adalah Bapak Dr. Frans Asmuro, MSI. Kepada Bapak Dr. Frans, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator.
Jadi Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi untuk para pembicara kita yang sudah di webinar pagi hari ini dengan judul Memahami COVID-19 dan Solusi Ilmiahnya. Sekali lagi, perkenalkan saya Fransa Smuruf, saya sebagai host sekaligus moderator Bapak Ibu di pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan tentang fasilitas dari Meet yang ada ini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Jadi salah satunya akan kita gunakan adalah, Bapak Ibu kalau lihat di bagian atas itu ada fasilitas chat. Nah, fasilitas chat ini akan kita gunakan di saat webinar pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Nah, pertanyaan dari room chat ini yang nanti kita ambil untuk kita bacakan untuk ditanggapi oleh pembicara. Jadi kita akan dahulukan pertanyaan di room chat untuk ditanggapi oleh pembicara. Jadi mohon Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya singkat, jelas, dan ditujukan kepada siapa. Yaitu salah satu fasilitas yang ada di Meet ini. Di bagian bawah Bapak Ibu itu ada fasilitas, ada kamera, ada video kamera, ada mikrofon Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mikrofonnya dinonaktifkan selama presentasi. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bicara baru mikrofonnya bisa dihidupkan gitu. Mohon kerjasamanya. Nah, terus untuk fasilitas menampilkan slide atau present now, mohon tidak diaktifkan. Mohon itu hanya akan dipakai oleh para pembicara saja yang akan menampilkan itu. Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang mekanisme webinar kita pada pagi hari ini. Jadi seperti sudah diperkenalkan oleh pembawa acara kita bahwa ada 4 pembicara. Jadi kita akan punya 2 sesi presentasi. Jadi sesi pertama presentasi itu akan ada 2 pembicara, dan sesi kedua presentasi itu juga akan ada 2 pembicara. Nah, setiap pembicara ini akan dialokasikan waktu 15 menit untuk presentasi. Jadi nanti sekitar 30 menit kita akan menyelesaikan sesi pertama dan 30 menit sesi kedua. Kita akan membuka sesi tanya jawab itu setelah presenter pertama dan kedua, setelah sesi presentasi pertama selesai. Jadi setelah 2 pembicara, kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang telah ditulis di ruang chat. Nah, saat presentasi sedang berjalan, Bapak Ibu menuliskan pertanyaan, nanti pertanyaan itu kita pilih, kita ambil untuk kita bacakan saat sesi tanya jawab setelah dua presenter selesai. Nanti kami lanjutkan juga dengan 2 presenter berikut. Setelah selesai, kita akan menjawab juga pertanyaan dari ruang chat. Nah, nanti di akhir, jika masih ada waktu, kita akan buka pertanyaan langsung dari audiens. Langsung bisa secara oral bisa menyampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita harapkan waktu kita 2 jam bisa efektif sampai jam 12 siang waktu Papua, atau mungkin jam 10 waktu Indonesia Barat, mungkin kita bisa selesai, mudah-mudahan bisa seperti begitu. Bapak Ibu, berikut kita akan mulai dengan presentasi pertama. Dari sesi pertama ini, sesi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Diana Waturangi, MS, dengan judul The Secondary Infection, The Hidden Threat Behind COVID-19. Saya tidak perlu membacakan lagi riwayat beliau, saya langsung berikan kesempatan kepada Ibu Prof. Diana, waktu disilakan. Silakan, Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatannya. Pada pagi ini saya akan menyampaikan, kita akan sama-sama berdiskusi tentang infeksi sekunder yang bisa menjadi ancaman yang tersembunyi di balik COVID-19. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk coronavirus disease. Ya, jadi ini sebetulnya adalah struktur termasuk materi genetik dari coronavirus disease yang bagian terluar ini adalah spike protein, lalu materi genetiknya berupa RNA yang memang
probability untuk terjadinya mutasi itu lebih besar dibandingkan bahan genetik berupa DNA. Secara garis besar, apa sebetulnya yang terjadi apabila seorang terinfeksi oleh COVID-19? Itu secara garis besar ada 4 fase, di mana fase pertama adalah sel akan berinvasi, kemudian virus akan bereplikasi, ya itu pintu masuknya bisa bisa dari hidung, bisa dari mulut, ya kemudian juga dari mata karena bagian-bagian inilah yang memiliki reseptor dari AC2 yang dikenali oleh COVID-19. Kemudian akan terjadi replikasi, ya kemudian di sistem imun tubuh akan bereaksi. Tahap ketiga dapat terjadi pneumonia, di mana paru-paru di sini akan mengalami gangguan, ya. Dan kemudian tahap paling akhir dan juga ini merupakan tahap yang paling severity-nya tertinggi, yaitu akan mengalami acute respiratory distress, dan juga yang paling orang khawatirkan adalah cytokine storm. Kenapa? Karena pada saat cytokine storm itu tubuh merespon untuk mematikan sel. Padahal pada saat infeksi COVID-19, produksi sitokin dari tubuh itu bisa 50 kali lipat dibandingkan virus lainnya. Ini gejala tahap-tahapan di dalam infeksi COVID, ya. Ini pintu masuknya tadi bisa dari nasal goblet, kemudian dari hidung maupun dari mulut. Lalu ini merupakan tahap yang awal. Kemudian fase kedua itu bisa masuk lebih jauh di dalam paru-paru. Lalu tubuh akan mulai memproduksi IgM dan kemudian IgG. Nah, lalu bisa diawali dengan rapid test biasanya. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya gambaran di bagian kanan, gambar sebelah kanan, ini adalah gambaran paru-paru dari orang yang sehat dan orang yang terinfeksi. Kita lihat pada orang yang terinfeksi itu terjadi penebalan. Kenapa? Karena terjadi penumpukan, peningkatan produksi sekresi mukus, kemudian juga terjadi inflamasi, ya. Jadi mengalami hal seperti ini secara umum. Nah, kemudian kita lihat, kita fokus sebagian besar dari kita fokus pada coronavirus disease. Namun kita tidak menyadari seringkali adanya infeksi sekunder atau koinfeksi. Jadi ini hanya intermezzo bahwa digambarkan bakteri lain ataupun virus lain ini sepertinya di-ignore gitu ya. Nah, namun dari kita lihat di sini bahwa banyak pasien-pasien yang di rumah sakit itu potensial juga mengalami yang namanya infeksi sekunder, ya baik itu pneumonia ataupun sepsis. Sehingga pasien-pasien khususnya yang di hospitalize itu perlu juga untuk dites infeksi bakteri ataupun fungi. Jadi tidak hanya coronavirus. Jadi kalau kita lihat infeksi virus pada bagian pernapasan itu dengan adanya co-infection atau infeksi sekunder tentu mengakibatkan severity dan mortality-nya semakin tinggi. Kalau dilihat dari data tahun 19 ada outbreak influenza, lalu SARS dan MERS, itu selalu bergabung, selalu berkaitan dengan infeksi sekunder yang terjadi, khususnya infeksi bakteri, di mana waktu 2008 itu banyak adalah pneumonia, Streptococcus pneumonia. Sedangkan data untuk superinfeksi ataupun co-infection dari COVID-19 ini masih sangat terbatas. Dan seringkali diagnosanya juga tidak terlalu mudah karena biasanya itu merupakan infeksi yang sudah ada sejak lama yang sifatnya kronis. Gitu.
beberapa publikasi melaporkan di tahun 2020 yang menjadi sumber infeksi sekunder juga selain COVID-19, yaitu adanya Mycoplasma pneumonia, Legionella, Acinetobacter, Klebsiella pneumonia, serta Streptococcus pneumonia. Jadi beberapa bakteri ini yang sudah dilaporkan. Bukan berarti bakteri lain tidak ada, namun risetnya belum dipublish. Nah, hal yang paling utama di dalam menangani infeksi bakteri itu adalah dengan antibiotik. Jadi antibiotik memang tidak membunuh, dia tidak men-treat virus COVID-19, tetapi sangat dibutuhkan untuk bila terjadi infeksi sekunder yang menyertainya, karena infeksi sekunder itu tadi memperparah kondisi pasien, jadi perlu adanya antibiotik, ya. Jadi pasien dengan COVID-19 untuk yang mengalami infeksi sekunder itu hanya bisa diatasi dengan pemberian antibiotik. Namun kita tahu sekarang itu resistensi terhadap antibiotik itu semakin meningkat gitu. Jadi banyak sekali bakteri-bakteri patogen, terutama dalam hal ini adalah infeksi respiratory, itu memiliki kemampuan sudah resisten terhadap antibiotik. Secara umum, resistensi terhadap atau kekebalan terhadap antibiotik itu terbagi atas dua. Dikategorikan di sini yang pertama di sebelah kiri ini, resistensi atau kekebalan yang dimiliki secara di mana bakteri-bakteri ini memiliki bahan genetik untuk melemahkan ataupun untuk menghancurkan antibiotik itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, ya ini yang akan kita bahas lebih lanjut, di mana bakteri itu sendiri punya kemampuan membentuk struktur yang namanya biofilm. Jadi biofilm ini, bakteri itu berkumpul kemudian membentuk lapisan, jadi secara fisik akan sulit ditembus oleh antibiotik. Oke, lalu bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, ini pembentukan biofilm bakteri di dalam paru-paru, ya. Jadi misalnya di sini kolonisasi, kemudian development dari biofilmnya, dan kemudian mengakibatkan treatment atau penanganan pasien infeksi bakteri ini menjadi lebih sulit. Nah, cara yang alternatif yang dapat kita lakukan untuk menangani antibiotik resisten yang diakibatkan oleh pembentukan biofilm itu tentu kita harus memikirkan solusinya, antara lain adalah kita dengan cara menghancurkan ataupun menghambat pembentukan biofilm ini, ya. Jadi ini sebagai cara alternatif untuk mengatasi kekebalan terhadap antibiotik tadi. Jadi kalau kita lihat lebih jauh pada bagian atas di sini biofilm formation, pada saat bakteri-bakteri ini mau membentuk biofilm, jadi mereka itu kumpul dulu dan mereka tuh bicara, mereka komunikasi, mereka ngobrol gitu. Nah, cara yang dapat dilakukan itu adalah menghambat komunikasinya. Jadi kalau komunikasi antar bakteri ini tidak terjadi, mereka tidak membentuk biofilm, akibatnya karena itu lebih mudah untuk diatasi dengan antibiotik. Jadi cara pertama adalah menghambat komunikasi, dan kemudian cara yang kedua itu dengan menghancurkan biofilmnya itu sendiri, ya. Jadi biofilm yang sudah terbentuk itu diatasi dengan dihancurkan dengan senyawa yang namanya kita sebut sebagai antibiofilm. Nah, kemudian jadi secara garis besar kita lihat di sini, ya, kalau kita urutkan tadi, COVID-19 sering dibarengi dengan infeksi sekunder yang biasanya diakibatkan oleh bakteri. Bakteri untuk ditangani paling ampuh dengan antibiotik. Namun banyak yang sudah kebal dengan antibiotik antara lain karena mereka membentuk biofilm. Jadi hal yang perlu dilakukan memanage resistensi terhadap antibiotik yaitu menggunakan antibiofilm. Dengan cara pertama tadi menghancurkan biofilmnya, dan yang kedua dengan menghambat komunikasi antar bakteri supaya mereka tidak punya kesempatan untuk membentuk biofilm sehingga mudah diatasi oleh antibiotik. Oke, lalu dari mana ya antibiofilm ini dapat kita temui gitu. Jadi ini yang sudah kami lakukan eksplorasi
bakteri-bakteri juga yang punya senyawa menghambat komunikasi dari bakteri lain, ya. Jadi berfungsi sebagai anti komunikasi ataupun anti biofilm tadi. Ya, eksplorasi dari berbagai sumber, yang tentu ini semua dari Indonesia, ya, baik dari bakteri-bakteri yang ada di tanaman, kemudian ada di perairan, ya, dan itu banyak sekali yang punya kemampuan menghambat pembentukan biofilm ataupun menghancurkan biofilm yang sudah terbentuk. Ini beberapa publikasi yang dihasilkan dari Indonesia. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa memang kita artinya kita harus concern juga tidak hanya pada COVID-19-nya, tapi juga infeksi sekunder yang sering kali menyertai pasien-pasien, bukan hanya infeksi virusnya, tapi juga infeksi bakterinya. Dan masalahnya, bakteri-bakteri ini banyak yang sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi dari sini kita harus punya strategi alternatif bagaimana memanage resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik tadi sebagai salah satu cara untuk mengurangi severity dari pasien-pasien COVID-19. Baik, demikianlah penyajian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Baik. Terima kasih, Prof. Diana. Sangat ringkas, waktunya belum 15 menit, tapi sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengar presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jonathan Woromi, SSC MSc, dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Papua. Waktu disediakan untuk Pak Dr. Jonathan. Silahkan, Pak. Oke, baik. Pada Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan bagian kedua. Ini bagian yang tidak terlalu berat sebenarnya. Ini survei partisipasi masyarakat, tapi nanti kita akan lihat bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mengurangi dampak COVID-19 di Provinsi Papua, karena kita tahu di beberapa daerah saat ini sedang berjuang melawan COVID-19 dan dikatakan bahwa garda terdepan yang selama ini diasosiasikan sebagai para medis, dokter, dan sebagainya, itu akhirnya terkapar. Ini situasi ini memang cukup memprihatinkan kita, dan menurut kami bahwa sebenarnya garda terdepan itu sebenarnya terletak pada partisipasi masyarakat yang akan bersama-sama berjuang mengurangi COVID-19. Baik. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan pemerintah daerah. Tim dari Uncen adalah tim gugus COVID-19 yang saat ini bekerja dengan pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah yang mengarah pada rekomendasi-rekomendasi. Kami sebagai universitas terbesar di Papua, kami terbeban untuk melakukan bagian ini. Sebenarnya bagian ini ada terbagi dalam dua bagian, yaitu non-medical service yang terkait dengan promotif kegiatan preventif, dan ada bagian kedua adalah bagian kuratif. Nah, bagian ini juga dikerjakan oleh para medis atau bagian kesehatan, dan di dalam tim kami ini dikerjakan oleh dua fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Saya mungkin akan fokus kepada bagian yang pertama, yaitu non-medical service. Di sini kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini membuat banyak akademisi, khususnya teknokrat, sudah mulai berpikir bagaimana kajian ilmiah yang perlu dipersiapkan guna bagaimana melakukan semacam regulasi eksekutif dan legislatif ini bisa jalan. Ini situasi real dan yang kita bisa alami saat ini, bahwa seluruh dana APBN kita ini sudah dikerahkan ke penanganan COVID, dan hutang Indonesia, kalau kita tahu bahwa Menteri Keuangan sudah mengatakan defisit sekian, artinya situasi ini penting sekali
perhatikan secara bijak bagaimana kampus mengambil bagian dalam melakukan kajian ilmiah untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat, sehingga implementasi dari kebijakan pusat dan daerah itu bisa sinkron. Ini terkait dengan penggunaan anggaran tentunya. Nah, di sini dasar yang bisa kita lakukan adalah based on data. Jadi kita survei, dan di sini saya akan menyampaikan hasil survei, berikut analisis datanya, dan ada semacam informasi faktual yang bisa kita support terkait dengan kajian ilmiah dan kebijakan yang akan diambil kemudian. Ya, secara umum model dinamik bisa kita buat dengan berbagai cara. Jadi ini pendekatan dengan pendekatan statistika, ada 4 tahap di sana, tetapi pada prinsipnya sasaran dari kajian ilmiah yang kita lakukan saat ini itu ada hasil survei, kami katakanlah memberikan porsi 75%, kemudian model sendiri 25%. Nah, dari 2 hasil kajian ini kemudian kita lakukan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Jadi ada support dari lembaga tinggi sebagai sebagai tanggung jawab moral terhadap situasi dan perkembangan di daerah. Nah, berdasarkan hal ini maka tujuannya ada 2. Pertama adalah mengukur. Kami berusaha mengukur peran partisipatif dari masyarakat dalam memerangi COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi terdampak pandemi COVID-19 di Papua. Ini situasinya memang cukup rumit, tapi yang kedua, kami juga mau mencari solusi alternatif yang dapat ditawarkan tanpa mengurangi beban perekonomian masyarakat. Dan yang tentunya satu lagi yaitu bagaimana meningkatkan sistem ketahanan pangan pasca COVID-19. Oke, saya pikir bagian ini sudah banyak kita dapati di media sosial, informasi begitu banyak. Kajian kita, survei kita kepada sosial masyarakat, yang pertama mungkin tidak semua saya tampilkan di sini, tapi pada prinsipnya alasan masyarakat yang masih bekerja di luar rumah selama social distancing, ini kita cari tahu kenapa sampai hari ini masyarakat itu masih berjalan di luar rumah. Kami agak heran juga, tetapi di sini kami dapati dari survei cepat kami selama 3 hari kira-kira, itu 47%, hampir 48%, itu mengatakan bahwa mereka keluar karena ada tugas tambahan dari sekolah atau kantor. Demikian halnya juga dengan himbauan terhadap pembatasan jam aktivitas. Nah, pada bagian ini hampir 50-50 ya, kita lihat bahwa kenaikan hari ini yang sudah mencapai 484 ini kan cukup mengkhawatirkan ya, di Papua. Kita menanyakan kepada masyarakat apakah ini sudah cukup efektifkah? Hampir 50-50 ya yang mengatakan bahwa sudah efektif dan belum efektif. Lebih jauh sebenarnya kita juga menanyakan terkait dengan waktu efektifnya. Dan dalam survei sebenarnya 45% lebih itu menginginkan bahwa pembatasan waktunya itu bisa dibuat pada range pukul 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi rupanya yang sudah dilakukan hampir 1 bulan lebih ini di Provinsi Papua, ini kurang efektif, sehingga kebijakan yang diambil per 17 Mei kemarin sampai 4 Juni besok, saat ini itu diambil opsi kedua, 27%. Karena dianggap masyarakat tidak patuh, sehingga dibuat lebih strict. Sebenarnya pilihannya tuh bisa mengarah ke pukul 6 sampai 16, tetapi berdasarkan pertimbangan, survei membuktikan bahwa pilihan kedua ini adalah 4 sampai pukul 2 siang, 6 sampai 2 siang, maka pemerintah mengambil langkah ini. Berikut, terkait dengan ekonomi masyarakat, kami melakukan survei terhadap situasi 9 bahan pokok. Kita tahu bersama-sama bahwa situasi saat ini menjelang Lebaran, COVID, Lebaran, kepanikan luar biasa. Harga telur di Papua cukup tajam naik, dan ada 2 atau 3 lainnya yang menyusul, yaitu beras, sagu, dan jagung, itu naik 50%.
daging sapi apa juga naik hampir 50%, nanti berikutnya ada gula pasir dan lain sebagainya. Ini penting, kami harus menilai dan harus mengetahuinya untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan. Terkait dengan ketersediaan, kalau yang biru itu mengatakan sangat tidak tersedia dan sangat sulit, sementara yang merah itu sulit, maka saya lihat ada dampak psikologi yang cukup kuat. Ini 9 ya, baru ditampilkan cuma 5. Hampir seluruh hasil survei terhadap semua pokok dikatakan sulit. Saya pikir saya tidak akan bicara ini terlalu jauh, tapi saya bicara berdasarkan hasil survei saja. Saya lihat ada dampak psikologi, ada dampak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini prinsipnya merupakan suatu stimulus awal saja bagi teman-teman yang akan bisa melakukan penelitian lanjutan. Terkait dengan masalah yang lain adalah masalah pendidikan. Kita harus care bahwa hari-hari ini anak-anak kita mengalami kesulitan dalam belajar, juga para guru, para dosen. Nah, untuk sektor pendidikan poin A di sini, kami coba mengecek siswa dan mahasiswa yang ada di Papua melalui sampling 181 respon mengatakan yang mereka menggunakan internet 95%. Artinya bagian ini penting kita ketahui. Untuk selanjutnya rekomendasi kita alamatkan ke pemerintah yang berhubungan dengan Infocom ya. Dan ini penggunaan berbasis online selama ini mereka gunakan. Di sana kita lihat WhatsApp dan Zoom termasuk Google Classroom, ini dua media online yang cukup tinggi digunakan oleh para siswa dan mahasiswa di provinsi ini. Selain itu, kendala yang mereka hadapi saat ini, mungkin persoalan ekonomi juga, bahwa tertingginya hampir 72% lebih itu tidak memiliki pulsa data, berikut tidak memiliki akses internet. Survei yang kedua, yang B ini kita alamatkan pada guru dan dosen. Di sana, kalau tadi siswa sekitar 95% menggunakan fasilitas belajar, internet sebagai fasilitas belajarnya, media belajarnya, guru dan dosen justru 85% saja menggunakan itu ya. Mungkin faktor usia juga ya, kita bisa maklumi bagian itu. Tapi tipikalnya hampir sama dalam penggunaan media online-nya. Jadi kelihatannya di Papua ini WhatsApp, Zoom, Classroom, dan fasilitas belajar dari kampus seperti kalau kita di Uncen menggunakan portal Uncen itu masih digunakan. Mungkin yang lainnya kurang begitu ini ya, diminati ya. Nah, pada prinsipnya polanya hampir sama terkait dengan pemanfaatannya atau kendalanya, hampir sama polanya dengan siswa dan mahasiswa. Kemudian sektor kesehatan juga kami periksa, tapi ini fokus ke preventif dan promotifnya ya. Jadi kami cek kepuasan pelayanan kesehatan, di sana kami dapati ya hampir 30% seperti itu, bahwa ada yang mengatakan memadai, tetapi ada juga yang ragu-ragu, ada yang mengatakan tidak memadai. Terkait dengan pernyataan masyarakat ini penting, jadi kami tanyakan kalau seandainya di rumahnya atau tetangganya, lingkungannya itu terdapat ada yang dideteksi ODP, PDP, ataupun OTG yang saat ini apakah mereka bersedia untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan? Ini perlu ditanyakan, dan hampir 95% mengatakan ya mereka bersedia. Dan ini kami sudah beritahu ke Dinas Kesehatan juga bahwa silakan Dinas Kesehatan bisa proaktif untuk melakukan pemeriksaan ke asrama-asrama misalnya kalau untuk daerah kampus dan lain sebagainya. Dan bagian yang terakhir dari survei ini kita melakukan analisis terhadap kebijakan publik. Nah, pertimbangan terhadap opsi pelaksanaan PSDD di Papua bukan PSBB ya, tapi PSDD. DD-nya itu diperluas, diperketat. Atau karantina wilayah sekarang sudah dilakukan. Mulai 17 Mei sampai 4 Juni sudah pada level distrik sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini teman-teman yang ada di Jayapura,
Dan ini bergerak dari info bahwa memang mereka perlu, 87% mengatakan karantina wilayah itu penting dan telah dilakukan. Nanti kita lihat. Mereka proses ini akan terjadi selama 18 hari. Ini sesuai dengan skema bahwa 35% menginginkan antara 12 sampai 24 hari. Dan dari 17 Mei sampai 4 itu sekitar 18 hari ya. Dan ini sudah dilakukan saat ini di Provinsi Papua. Ikut ya, ini media yang akan mereka gunakan pada saat PSBB terjadi. Jadi bagian ini juga sebagai pesan moral kami sampaikan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan bahwa WhatsApp-mu adalah harimau-mu, Facebook-mu adalah harimau-mu juga. Kita tahu Indra Kalista beberapa waktu lalu kan memberikan pelajaran, pesan yang tidak baik pada halayak, dan ini menyesatkan bagi kita semua. Sehingga lewat bagian ini juga kami juga mengedukasi masyarakat how to wake public awareness. Ini menjadi poin terpenting bahwa masyarakat adalah garda terdepan. Masyarakat harus dilibatkan dengan peran partisipatifnya. Nah, di sini kami melihat bagian ini yang perlu ditekankan dalam survei ini sehingga kita buat rekomendasi. Baik, pada tambahan berikutnya terkait dengan model dinamiknya ini mengacu pada hipotesa seperti itu, data yang kami akses dari 14 April sampai 18 Mei dengan asumsi bahwa data ini berdistribusi normal dengan mean dan parameter variansnya. Ini sumber dari teman-teman di IPB juga ini sebenarnya. Di sini kita lihat skemanya ini cukup luas ya. Persoalan penyebaran virus ini dia tidak simple. Begitu complicatednya. Bagian-bagian yang biru ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejauh ini, tapi seberapa jauh efisiensi dan efektivitasnya ini yang perlu kita pelajari. Kuning yang dua ini sebenarnya menunjukkan terkait PDP dan ODP. Mungkin banyak orang, termasuk saya yang masih awam dengan bagian ini, saya juga tidak terlalu ini, sehingga dari model ini yang dikatakan model dynamic ini sebenarnya kita bisa buat apa saja di sini. Kita sebagai peneliti, khusus kalau teman-teman dari matematika maupun statistik akan berpikir apa saja yang bisa dijadikan bahan penelitian di sini. Kami sederhanakan, mohon maaf, di sini kami sederhanakan hanya untuk data COVID yang dinyatakan positif COVID. Kemudian data yang kedua kita ambil dari data perawatannya dan kasus sembuhnya. Jadi cukup banyak ya, di Papua ada sekitar 7 data yang disiapkan oleh badan resmi yang menyiapkan data. Kami cuma melihat dari 3 parameter ini ya, variabel ini. Di sini kami dapati bahwa plottingnya ini dia membentuk pola tertentu. Kita lihat dari time series plotnya nih, dari C1, C2, C3-nya, kita dapati pola. Ini bukan pola linear, bukan juga pola kuadratis, eksponensial juga, masih ragu saya. Tapi mungkin bisa didekati dengan pola polinom orde n. Untuk bagian ini saya mengikuti yang dilakukan prosesnya oleh teman-teman di ITB, Bu Nuning dan teman-teman di ITB, proses fitting plot. Jadi saya coba dengan metode pendekatan itu karena itu cara yang lebih sederhana, lebih cepat. Di sana ya ini mungkin informasi awal bahwa ada perbandingan bahwa sesungguhnya antara ekspektasi dan observasi itu tidak sama. Observasinya yang warna biru ini jauh dari kenormalan ya. Nah, kalau dilihat dari uji kenormalan secara parsial, secara univariat untuk C1-nya, untuk satu variabel itu memang tidak normal, ada anomali gitu. Nah, selanjutnya saya coba mengecek dengan lakukan model pendekatan tentatif ya. Awalnya menggunakan model pendekatan polinom, tetapi saya perlu lakukan perbandingan dengan bagian kedua. Jadi prinsipnya model yang digunakan ini kita harus bedakan menjadi 2 bagian. Jadi ada model dinamik yang lebih fokus pada proses itu sendiri,
Model yang kedua mungkin arahnya untuk prediksi atau proyeksi. Ini kita harus bedakan ya. Tidak selalu kita harus wajibkan paksakan untuk menentukan puncak titik balik maksimumnya kapan puncaknya COVID di satu wilayah. Ini kan tidak bisa kita samakan gitu. Sementara di Papua data yang kita gunakan ini kan pada umumnya dari awal sampai per 14 April itu data delay semua. Kita harus menunggu data itu dikirim ke Jakarta. 12 hari kemudian baru data dikirim balik. Ini data delay, ini tidak bisa kita gunakan untuk prediksi. Jadi bagi teman-teman yang prediksi, tolong dipastikan bahwa data itu harus data yang benar-benar data real time. Oke, ini sejak tanggal... Waktunya tinggal 1 menit, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sejak tanggal 14 kami bisa pastikan bahwa asumsi kita adalah datanya sudah mendekati real time. Sehingga kita coba lihat, ternyata terjadi outlier dengan pengontrolan T-square ini masih ada data yang di luar outlier. Artinya itu potensi bahwa akan sulit untuk melakukan prediksi dan ada bahaya laten yang perlu diteliti secara seksama menggunakan metode yang lebih unbiased. Ini lebih spesifik, saya tunjukkan pemulusan dari model pertama dari T-square dengan statistik memoa kita bisa dapati ternyata bukan satu outlier saya, tapi data yang diproduksi oleh badan resmi di sini ternyata masih mengandung 2 outlier. Artinya ada anomali, ada hal-hal yang tidak kita ketahui bahwa data yang diproduksi ini sebenarnya bersifat sistemik. Artinya tidak acak. Ini berbahaya. Jadi bisa saja pada suatu saat akan bisa terjadi blow up. Rekomendasinya perlu disediakan fasilitas kesehatan Alkes, PCR, perlu disediakan lokasi penampungan seperti Wisma Atlet. Ini penting. Saya tidak tahu nanti sekarang daerah mana yang akan digunakan. Dan untuk policy brief terkait food security-nya, itu kita harus bicarakan secara konsisten terkait ketahanan pangan dan kedaulatan pangan wilayah. Ada kajian khusus terhadap penyediaan fasilitas sistem belajar online dan perlu stimulus untuk optimalkan pemanfaatan pekarangan. Ini bagian referensi saja. Terima kasih atas perhatiannya, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Jonathan Woromi, SSC, MSc, yang telah menyampaikan presentasi dengan judul partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Papua. Ya, berikutnya kita akan buka ruang sesi tanya jawab. Di ruang chat itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama akan kami tampilkan. Jadi pertanyaan untuk Prof. Diana ini yang pertama. Seberapa besar nilai sensitivitas dan spesifitas uji rapid test dalam pengujian sampel COVID dari manusia? Rapid test bukannya screening test yang masih harus diuji dengan pengujian lab, dengan uji yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi dari RT-PCR. Terus yang berikut dari Pak Mateis, karena saya lihat juga untuk Ibu Prof. Diana, yaitu apakah secondary infection itu bisa diatasi dengan bakteriofag seperti yang dikembangkan oleh Prof. Sri dari Departemen Biologi IPB. Mungkin Ibu Diana bisa, Prof. Diana menanggapi 2 penanya ini dulu. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya bisa share 1-2 slide ya, Pak ya? Ya. Ya, baik. Untuk pertanyaannya terkait rapid dan swab test. Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya rapid test di sini. Itu kan mendeteksi baik itu imunoglobulin M yang ada di awal terlebih dahulu pada saat infeksi awal ataupun imunoglobulin G. Memang tentu tes ini sifatnya kualitatif, jadi positif ataupun negatif gitu. Jadi ini bukan kuantitatif ya. Namun ini kan lebih mudah gitu, lebih mudah untuk mendeteksi. Jadi kalau yang negatif tentu harus dipastikan lagi karena bisa jadi beberapa hari kemudian berkembang antibodinya. Tapi jadi kalau yang positif lalu dilanjutkan dengan swab test ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan swab test di sini? Itu kan yang dideteksi adalah berbeda. Kalau tadi adalah antibodinya, jadi yang dibentuk oleh tubuh itu yang dideteksi. Sedangkan swab test di sini
bahan genetik dari virusnya sendiri, ya. Bahan genetiknya karena RNA, ini diambil dari umumnya adalah dari nasal gitu ya, di swab gitu. Nah, kemudian sampel tersebut dites PCR ya, karena bahan genetiknya berupa RNA, kemudian dilakukan transkripsi balik, lalu di real time PCR. Dan ini sifatnya kuantitatif, bisa mendeteksi. Jadi logikanya kalau yang direkomendasikan WHO semua standarnya sama, itu prinsipnya limit deteksinya bisa mendeteksi 1 molekul per mikroliter. Dan tentu ini sifatnya adalah untuk melihat langsung keberadaan virusnya melalui bahan genetik dari virus itu yang dideteksi dengan PCR ya. Ini jadi diambil dari nasofaring seperti itu, lalu langsung dites dengan PCR. Jadi memang yang satu sifatnya adalah kualitatif, kalau tadi swab test ini adalah sifatnya kuantitatif. Jadi tentu dengan tadi lebih dari 96%, dan limit deteksinya tadi bisa sampai 1 molekul per mikroliter. Seperti itu. Kemudian untuk Pak Mateis ya, tadi memang gini, jadi alternatif yang dapat kita lakukan selain antibiofilm itu dapat juga dilakukan dengan bakteriofage. Jadi ini pendekatannya berbeda. Kalau antibiofilm itu sifatnya bisa lebih general karena dia tidak spesifik, karena dia itu kan menghambat ataupun menghancurkan tumpukan atau kumpulan dari bakteri-bakteri yang membentuk lapisan. Jadi ini membentuk kayak seperti benteng, lapisan secara fisik yang dihancurkan oleh antibiofilm ini untuk bisa hancur supaya setelah itu antibiotik bisa menyerang gitu. Jadi sebetulnya bukan bisa kerja sendiri karena tetap harus combine dengan antibiotik. Tapi kalau antibiotik tanpa antibiofilm ini, kalau dengan bakteri-bakteri yang membentuk biofilm, dia tidak bisa absorb, tidak bisa masuk karena membentuk lapisan yang matriks gitu, matriks eksopolisakarida seperti itu. Jadi kalau bakteriofage itu sifatnya adalah menyerang karena dia kan virus. Jadi sama seperti COVID-19 dia harus ada reseptor yang dikenali. Jadi sifatnya kalau untuk bakteri A, fagenya harus A. Bakteri B, fagenya B. Jadi sifatnya spesifik. Jadi masing-masing punya plus dan minus, tetapi sama-sama untuk cara alternatif memanage resistensi terhadap antibiotik. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang sudah diberikan oleh Prof. Diana. Selanjutnya ada pertanyaan juga untuk Bapak Dr. Jonathan Romi. Jadi ini pertanyaan ini dari Pak Sulaksono Hadi. Jadi di beberapa provinsi di Indonesia itu sudah menunjukkan gambaran puncak epidemik yang sudah menurun dan memiliki blok kuning pada grafiknya, bukan merah lagi. Nah, seberapa besar pengaruh intervensi dalam menurunkan kasus ini di Papua hingga puncak peak-nya itu menurun menuju status kuning dan hijau? Begitu Pak, apakah Pak Jonathan bisa menangkap atau perlu diulang Pak? Bisa tangkap Pak? Ya, terima kasih Pak Hadi ya. Pak, ada perbedaan, oke, epidemik. Ya, di beberapa daerah yang ada di Indonesia, khusus Jakarta yang melakukan PSBB, itu diprediksi bulan Juni ini sudah mencapai puncaknya, bulan Juni. Jadi pertengahan Juni itu sudah sampai puncak. Secara umum di Indonesia bagian barat, oke. Tetapi khusus kami di Papua, kami itu baru menggunakan PCR kalau tidak salah itu per 14 April. Artinya sebelum 14 April itu semua data hasil tesnya dikirim ke Jakarta dan menunggunya itu selama 12 hari. Artinya di sini kami mengalami delay baik dari data maupun prosesnya untuk nanti dikatakan kapan puncaknya, titik balik maksimumnya ada di mana. Saya di sini saya tidak bisa mengatakan sama seperti di tempat lain yang puncaknya diprediksi pada pertengahan Juni. Mungkin bisa Juli. Jadi kami baru mulai, ini perlakuan PSBB di Papua baru mulai per 17 Mei kemarin.
efeknya ini kan kita baru lihat nanti setelah 14 hari kemudian atau setelah 4 Juni nanti. Jadi saya tidak berani mengatakan kapan puncaknya terkait dengan situasi di Papua hari ini. Pada prinsipnya kalau di barat itu pertengahan Juni, ya mungkin kami setelah itu, entah Juli, entah Agustus, saya tidak tahu. Mungkin itu yang dapat disampaikan di sini. Tapi saya bukan mengarah ke prediksi. Tadi saya tekankan, saya tidak bicara prediksi, saya bicara prosesnya. Jadi ini dua bagian yang harus kita bedakan ya. Ada penelitian yang bertujuan untuk prediksi, ada penelitian juga yang bertujuan untuk memahami proses. Dan bagian yang saya lakukan adalah bagian yang kedua, memahami proses. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa puncaknya kapan, saya tidak katakan di sini karena tujuan penelitian tidak mengarah ke sana dari pemodelan ini. Terima kasih Pak Frans. Ya, baik. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Dr. Jonathan Nuoromi. Jadi pertanyaannya begini, apakah dapat dilihat pengetahuan masyarakat tentang peningkatan jumlah pasien atau ODP yang misalnya naik terus ini, pengetahuan mereka ini apakah mempengaruhi respon mereka terhadap pemberlakuan PSBB atau pemberlakuan karantina yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, dari survei ini kita lihat hampir 90% masyarakat menginginkan kemenangan atas peperangan ini. Dan dari bagian ini saya melihat kalau teman-teman yang ada di Jayapura bahwa 2 hari ini masyarakat cukup taat. Artinya saya lihat ada korelasi positif antara statement dari hasil dari survei dengan situasi yang berkembang saat ini. Walaupun tadinya mereka menginginkan jam 6 pagi, waktu aktivitasnya sampai jam 6 sore. Tapi karena dianggap tidak efektif, maka dengan berbagai pertimbangan dimajukan menjadi jam 6 sampai jam 2. Jadi kembali lagi, memang bagian ini yang menjadi jaminannya itu ya sebenarnya partisipasi dari masyarakat. Artinya yang sampaikan, yang diedukasikan, pesan-pesan yang disampaikan lewat berbagai penggunaan media, mass media sosial ini, dia harus positif. Tadi saya kasihkan baru beri contoh terkait dengan Indra Kalista yang memang itu menyesatkan gitu. Kita tidak boleh mencontoh seperti itu, sementara ada banyak sekali orang berkorban di luar sana, para tim medis bisa sampaikan hal-hal yang tidak etis gitu, tidak layak dibagikan, di-share. Pemanfaatan media sosial juga harus positif. Oke, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan oleh baik Prof. Diana dan Pak Dr. Jonathan Nuoromi. Ya, kita akan pindah ke sesi kedua presentasi dari webinar kita pada pagi hari ini. Jadi presenter kita yang berikut adalah Ibu Profesor Dr. Imanida Batubara, SSC MSc, dan Yohanes Ironius Mandik, SSC MSc dan PhD. Nah, untuk kesempatan pertama akan kita berikan kepada Ibu Profesor Dr. Imanida Batubara, SSC MSc, dengan presentasinya yang berjudul Peran Bahan Alam dalam Menghadapi COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di ruang chat sehingga nanti akan kita bacakan pada saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Ibu Profesor Dr. Imanida Batubara, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Frans. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Ibu. Baik, slideshow-nya juga sudah ya? Ya, sudah Bu. Baik, terima kasih. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya ke sini. Sangat senang sekali karena ternyata bisa ketemu dengan banyak teman seangkatan, kakak tingkat, juga dosen-dosen kimia IPB, dan bisa sama-sama sharing hari ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Indonesia bagian Barat. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang peran bahan alam dalam menghadapi COVID-19. Ya.
Jadi agendanya yang pertama, saya akan mendekati dulu strategi untuk menghadapi COVID-19. Tadi beberapa hal sudah dijelaskan oleh Prof. Diana. Lalu apa itu bahan alam Indonesia, walaupun nanti mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan bagian ini. Saya berharap dan saya meyakini bahwa peserta hari ini banyak yang sudah paham tentang bahan alam Indonesia. Kemudian solusi ilmiah menggunakan bahan alam. Lalu peran bahan alam lainnya dalam menghadapi COVID-19 dan diakhiri dengan penutup. Oke, ini yang pertama untuk strategi menghadapi SARS-CoV-2. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Diana, ini termasuk virus coronavirus ya. Tadi juga dijelaskan akan mempengaruhi saluran pernapasan, sebenarnya tidak cuma untuk manusia tapi juga untuk hewan. Nah ini tadi juga Prof. Diana menjelaskan mirip dengan beberapa sindrom pernapasan akut yang lainnya, seperti SARS-CoV yang pertama itu di tahun 2002 hingga 2004, dan juga MERS di Timur Tengah. Jadi yang terfikirkan oleh saya untuk dapat menghadapi ini, pertama kita harus berpikir bagaimana mencegah si virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita berharap sebelum dia masuk, kalau bisa virusnya sudah tiada. Jadi bagaimana kita mencari bahan antivirus. Cara lainnya untuk menghilangkan virus seperti yang sekarang banyak disarankan adalah dengan cara cuci tangan menggunakan masker. Dan yang selanjutnya, tadi Prof. Diana juga menjelaskan bahwa pertama kali si virus ini akan masuk ke tubuh kita dengan menempel di sel tubuh dulu, baru bisa memperbanyak diri. Jadi bagaimana kita bisa mencegah agar virus ini tidak menempel di dalam sel tubuh. Tindakan selanjutnya adalah kita harus bisa melawan virus yang masuk. Jadi, sebelum virus ini datang, kita harusnya sudah bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Sebelum virus ini datang ya. Jadi, kita tingkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kita berharap juga virus yang ada dalam tubuh akan berkurang. Dan salah satu cara untuk melawan si virus yang dalam tubuh sebenarnya vaksin. Kemudian yang ketiga, yang agak ditakuti saat ini, termasuk tadi Prof. Diana juga cerita, adanya efek penyakit penyerta ya, dan yang paling banyak dilaporkan itu penyakit penyertanya adalah hipertensi, kardiovaskular dan juga diabetes. Tentunya tidak cuma ini, namun yang paling banyak dilaporkan adalah 3 jenis penyakit ini. Jadi dari sini pertanyaan saya, di mana perannya bahan alam Indonesia? Jadi bahan alam Indonesia tentunya ini tidak perlu saya jelaskan. Kita punya mulai dari laut sampai dari daratan, jenisnya juga baik mulai dari tumbuhan sampai hewan dan juga mikroba yang kecil-kecil. Ini adalah kekayaan kita yang bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk melakukan riset di bidang ini. Nah, kalau saya perhatikan bahan alam kita itu ternyata bisa berkontribusi pertama sebagai antivirus sebelum masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita bisa mencari bahan alam yang bisa mencegah si virus ini menempel ke dalam tubuh kita. Kita mencari bahan alam yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga tadi tentunya antivirus, serta bahan alam yang bisa mengurangi efek dari komorbid tadi, penyakit penyerta seperti hipertensi, kardiovaskular, dan diabetes. Nah, bagaimana solusi ilmiahnya? Karena tema hari ini kita ada hubungannya dengan solusi ilmiah. Apa pendekatan yang akan kita lakukan kalau tadi kita sudah tahu target-targetnya apa saja. Yang jadi kenyataan saat ini adalah semua bahan alam, hampir semua bahan alam yang sudah dilaporkan itu belum diuji langsung ke SARS-CoV-2-nya. Jadi masih banyak yang dilakukan bukan langsung diuji ke virus ini, namun mungkin virus-virus yang lain. Kemudian belum ada bukti juga secara in vivo bahwa kalau kita sudah misalnya sebagai imunostimulan, kita sudah kuat imunnya, lalu kita coba tantang atau kita lawan dengan virusnya, kita kasih virusnya, benar nggak tubuh kita bisa melawan? Ini juga belum banyak atau relatif belum ada datanya, dan tentunya bukti secara klinis ini juga belum. Oleh karena itu, karena ini belum ada, umumnya kita belum bisa menggunakan. Namun, kita bisa mendekati beberapa pendekatan agar kita memilih dari begitu banyak bahan alam Indonesia, tidak semuanya harus diuji satu-satu ke sini. Ini tentunya akan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi, bagaimana cara kita memilih strateginya? Yang pertama, kita berharap bisa cari informasi penggunaan tradisional.
bahan apa saja yang biasa dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Ya, bahan apa saja yang sebagai antivirus selama ini, misalkan begitu. Yang kedua yang kami pernah lakukan adalah menggunakan pendekatan bioinformatik, jadi menggunakan machine learning dan juga virtual screening. Tentunya dari hasil kedua ini kita perlu lakukan analisa lanjutnya hingga benar-benar terbukti secara klinis. Berikut saya sampaikan data yang dipresentasikan oleh Kepala Badan Penelitian Balai Besar Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di tanggal 10 Mei. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan yang namanya Ristoja. Jadi Ristoja ini dilakukan di tahun 2012, 2015, dan 2017. Lalu dikumpulkan dari hampir semua etnik yang ada di Indonesia, jadi ditemukanlah sekitar 391 ramuan kebugaran. Kebugaran ini berhubungan dengan imunitas yang kami pikirkan. Dan dinyatakan ini adalah bahan-bahan dengan berapa sering dia muncul di dalam 391 ramuan tadi. Kalau kita lihat ada jahe, sembung, mengkudu, dan seterusnya. Oleh karena itu, beberapa saran yang bisa kita berikan, mungkin saja kita mengonsumsi jahe agar daya tahan tubuh kita meningkat seperti laporan dari pengetahuan lokal kita sendiri. Yang kedua, untuk antivirus, tapi kembali ini bukan virus SARS-CoV-2, namun virus-virus sebelumnya. Jadi dilaporkan ada sebanyak 2.238 ramuan untuk kebugaran. Dan yang paling sering muncul adalah jambu biji. Sebanyak 305 ramuan. Dilanjutkan dengan kunyit ya. Jadi ini adalah info-info yang kita dapat dari pengetahuan lokal. Selanjutnya untuk menggunakan pendekatan bioinformatik, kami menggunakan drug target interaction, jadi interaksi antara obat dengan target. Dalam hal ini kita membuat interaksi dengan protein target. Jadi tadi secara untuk pengobatan bisa untuk sistem imun tubuh kita, dan ini akan mempengaruhi ini, ya. Sementara kalau langsung ke virusnya, kita bagaimana caranya si protein target itu akan rusak sehingga si virusnya tidak bisa memperbanyak diri. Atau cara yang kedua tadi adalah memblokir pengikatan virus pada reseptor sel manusia serta menghambat proses pembentukan virus. Ini yang didekati. Jadi beberapa protein digunakan yang kebetulan strukturnya sudah dilaporkan. Ini adalah proses yang dilakukan, dimulai dengan menggunakan laporan yang pada bulan Februari 2020 yang sudah publish. Lalu kita buat hubungan antara protein dengan senyawa target. Lalu di sini dibuat model prediksi menggunakan machine learning. Dari machine learning ini kami mencoba memasukkan senyawa-senyawa tanaman obat yang ada di database milik Farmasi UI. Kemudian keluarlah senyawa-senyawa yang berpotensi. Dari sini kita konfirmasi menggunakan pharmacophore modeling dan berbasis struktur ligan. Kemudian divalidasi dengan docking. Sehingga keluarlah beberapa senyawa yang berpotensi. Berikut adalah beberapa senyawa yang berpotensi screening kami yang dilakukan bersama dengan Fakultas Kedokteran UI, Farmasi UI, dan tentunya di dalamnya ada dosen dari Departemen Ilmu Komputer IPB. Jadi kalau kami perhatikan dari senyawa-senyawa ini, ternyata senyawa ini banyak ditemukan di jambu biji. Ditambah tadi jambu biji ini juga bagus sebagai antivirus berdasarkan pengetahuan tradisional Indonesia. Yang lain itu sebenarnya ada jeruk dan juga ada kelor ya yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Bukti terkhusus untuk jambu biji dengan senyawanya tadi, ini sudah ada beberapa laporan mengenai senyawa-senyawa tersebut. Bahkan yang menarik ternyata sudah keluar paten, tapi ini untuk SARS-CoV-1, bukan SARS-CoV-2, paten menggunakan jambu biji. Dari sini kami berharap ditindaklanjuti riset ini dan kami ajukan ke Kemenristek dan BRIN atau BRIN. Dan hari ini kalau Bapak Ibu mau bergabung, bisa melihat di live streaming YouTube pada pukul 11 waktu Indonesia Barat mengenai peluncuran produk inovasi COVID-19 dari konsorsium COVID-19 yang ada di Kemenristek.
dan kami mengajukan pengembangan suplemen dari jambu biji untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19, dan ini kegiatannya juga merupakan kolaborasi antara IPB, Universitas Indonesia, PT Soho, dan di sini ada LIPI yang membantu sedikit. Selanjutnya, saya berpikir tidak hanya langsung target ke virusnya, ini saya pendekatan sedikit terkait tadi Pak Jonathan. Peran lainnya bahan alam dalam menghadapi COVID-19 salah satunya adalah mengenai work from home dan juga study from home. Jadi kita bekerja dari rumah dan juga sekolah dari rumah seperti permintaan saat ini. Pertanyaan saya adalah apakah kita bisa nyaman selama kerja di rumah dan juga sekolah di rumah ini? Untuk tips supaya kita tetap nyaman, itu beberapa poin perlu saya sampaikan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kita tetap merasa rileks di dalam tempat yang akan kita pakai untuk bekerja atau belajar tadi. Selanjutnya juga kita perlu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kita bisa cari bahan-bahan alam untuk antibakteri, anti jamur, antivirus. Bahan alam yang bisa menyebabkan semangat belajar, meningkatkan mood, dan juga bahan alam yang punya efek imunomodulator serta antioksidan. Di sini saya share ada 2. Saya nggak mau terlalu banyak di sini, karena sebenarnya pada saat riset ini saya lebih fokus kepada minyak atsiri. Di mana kalau kita menghirup minyak atsiri, bisa jadi kita akan merasa exciting, ataupun kita akan merasa relax. Efeknya akan berbeda tergantung jenis minyak atsiri yang akan kita hirup. Jadi di sini contohnya kalau kita menghirup minyak akar wangi, kita akan merasa lebih rileks sehingga lebih nyenyak untuk tidur. Namun saya rasa kalau bekerja nyenyak untuk tidur berbahaya juga ya. Namun kalau orang yang sudah stres akan bagus menghirup ini. Selain itu dia juga punya efek antibakteri dan juga antioksidan termasuk senyawa yang ada di dalam sini. Yang kedua, cengkeh. Ini kebalikannya, dia akan, kalau kita hirup kita akan merasa exciting, jadi hingga lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan. Dan efek lainnya anti mikrob gitu ya, dan juga antioksidan, ini juga sudah dilaporkan. Untuk penutup, saya berpesan, mari bersama berperan menghadapi COVID-19, insya Allah bersama kita bisa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Kembali kasih Pak. Itu Prof. Temanida, sangat menarik sekali. Nah, presenter berikut adalah Bapak Yohanes Irenius Mandik, SSC MSc PhD, akan mempresentasikan presentasi dengan judul Strategi Riset ke Arah Produksi Obat COVID-19 Spektrum Sempit. Waktu disilakan, Pak. Terima kasih, Pak Dr. Asmuruf. Jadi saya coba lakukan literatur study, kemudian saya lihat ada banyak strategi-strategi riset yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti di dunia. Cuma saya lihat banyak itu obat-obat yang broad range atau broad spectrum. Berdasarkan pengetahuan dan literatur study, saya coba buat strategi riset ke arah produksi obat COVID-19 spektrum yang sempit atau yang narrow spektrum. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa struktur virus corona itu terdiri dari ada protein spike, kemudian ada nukleokapsid, ada envelope, protein membran, dan juga ada di dalamnya ada RNA. Dan sebenarnya struktur RNA kita semua mungkin sudah familiar, sudah tahu. Ada nukleotida yang tersambung oleh ikatan fosfodiester. Sementara nukleotida itu terdiri dari ribosa dan basa, purin dan pirimidin. Oke. Jadi sebenarnya di dalam isinya dari virus SARS-CoV-2 itu ada RNA. Jadi RNA single strand atau positive chain single strand RNA
dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini adalah struktur genom dari coronavirus. Jadi ini virus ini cukup unik ya. Dia menginfeksi sel. Kita harus tahu juga mengerti bagaimana alur virus itu lika-likunya sampai dia bisa memperbanyak diri dalam sel. Mula-mula virus SARS-CoV-2 itu akan menempel pada reseptor pada sel, misalnya ini sel paru-paru ya, lung sel, reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 itu ya. Kemudian RNA yang ada di dalam virus diinjeksikan ke dalam sitoplasma atau sitosol. Nah, RNA single stranded ini yang sense positif ini kemudian oleh ribosom dengan bantuan enzim oleh ribosom kemudian ditranslasi. Jadi translasi itu proses dari biasanya tuh RNA ke protein. Jadi langsung ditranslasi, tapi cuma bagian open reading frame 1A dan 1B, yaitu yang mengkode protein-protein pembentuk RNA dependent RNA polymerase. Ini enzim yang unik. Kemudian setelah RNA dependent RNA polymerase terbentuk melalui hasil pemotongan oleh protease, kerja proteolitik, protease, enzim yang juga ditranslasi mula-mula. Jadi ketika virus RNA-nya sudah masuk terlepas dalam sitosol, kemudian di ribosom dilakukan proses translasi. Dan apa yang dihasilkan? Protein. Protein itu kemudian oleh aktivitas proteolitik protease dipotong dan akan membentuk subunit-subunit yang membentuk RNA dependent RNA polymerase. Artinya RNA dependent ini dia template-nya itu RNA, bergantung pada RNA. Nah, kemudian RNA dependent RNA polymerase ini kemudian dia mulai replikasi. Dia mereplikasi dan dia bikin negative sense RNA. Nah, negative sense RNA ini kemudian juga selain negative sense RNA ini juga ada bagian-bagian atau sequence yang mengkode protein-protein struktural pembentuk struktur virus. Itu kemudian ditranslasi juga jadi RNA dependent RNA polymerase dia bisa mentranskripsi dan juga dia bisa mentranslasi. Bahkan dari negative sense RNA sehingga terbentuklah protein-protein struktural virus. Sementara RNA dependent RNA polymerase ini juga dia full length negative strand RNA yang tadi hasil bentukan awal dari positif strandnya, kemudian diduplikasi replikasi menjadi kembali ke positif strand RNA, positif sense RNA oleh kerja ini enzim RNA dependent RNA polymerase ini. Nah, sehingga di situ protein-protein struktural kemudian dikemas, membungkus satu untai RNA yang sudah merupakan duplikasi dari RNA positif strand yang masuk dari virus awal. Ini sudah menjadi 2 sekarang. Nah, kemudian untai full length dari
RNA positif kemudian dibungkus oleh protein-protein struktural melalui modifikasi dan perakitan melalui retikulum endoplasmik kasar, badan Golgi, dan akhirnya terbentuk anak-anak virus baru, virion, yang kemudian mengikuti proses eksositosis dan keluar terlepas dari sel. Dan kalau banyak ini jalur proses ini terus berlangsung, maka sel bisa mengalami litik, namanya sel litik atau lisis. Sel bisa hancur. Sementara virus SARS-CoV-2 yang baru, anak-anakannya akan terlepas dan menginfeksi ke virus yang terinfeksi sendiri atau bahkan virus yang sehat. Saya teringat primer, tapi juga saya teringat reaksi Sanger. Ada satu peneliti pemenang Nobel Biokimia waktu itu, namanya Frederick Sanger, tahun 1977. Dia menemukan semacam molekul dideoksinukleotida. Dideoksinukleotida itu, kalau kita tadi itu lihat struktur RNA ya, itu polimer nukleotida yang tersambung-sambung, terpolimerisasi, itu tersambung oleh ikatan fosfodiester. Nah, reaksi Sanger itu dia memblok reaksi polimerisasi selanjutnya dengan menambahkan dideoksinukleotida. Kalau seandainya kita bisa membuat semacam bukan primer tapi fake primer, jadi ini adalah struktur dari RNA. Jadi ikatan fosfodiester ini yang diblok oleh reaksi Sanger ya, menggunakan metode dideoksi. Nah, itu dideoksinukleotida itu pada DNA sebenarnya. Seperti pada reaksi untuk sequencing ketika awal-awal dikembangkan itu menggunakan reaksi terminasi proses polimerisasi, pemanjangan elongasi atau elongasi penambahan panjang rantai RNA. Karena reaksi dideoksi atau reaksi Sanger itu akan tidak mempunyai gugus oksigen lagi di dalam hidroksil lagi yang melekat pada karbon, namanya C3 aksen ini pada gugus ribosa atau ribosa, sehingga namanya jadi deoksiribosa. Nah, mekanisme ini yang saya pikir, saya analisa bahwa kita bisa bikin fake primer dengan menggunakan primer RNA, tetapi ujung akhir dari 3 aksennya itu kita ganti dengan salah satu analog dari basa-basa RNA atau basa-basa purin dan pirimidin. Seperti kalau bisa lihat ada satu struktur sidovudin. Ini dia analog dari urasil. Terlihat di sini tidak ada hidroksil di karbon C3 aksen. Artinya ini bisa digunakan sebagai nukleotida analog terakhir yang akan memblok penambahan nukleotida berikutnya pada sintesis atau
polimerisasi RNA. Nah, itu saja kalau kita bisa membuat RNA yang ada pada genom SARS-CoV-2 ya, kita tahu. Bisa dilihat sudah semacam fake primer, artinya primer yang bukan primer. Jadi kita bikin primer yang kita harap tidak bekerja sebagai primer, tapi sebagai pengeblok. Gitu. Sehingga dia bisa menempel ketika dia masuk ke dalam sel, ke dalam sitosol, dia akan menempel pada untai RNA single stranded positive strand, positive sense, sehingga tidak ada lagi penambahan panjang rantai duplikatnya untuk direplikasi, sehingga tidak ada lagi replikasi, bahkan tidak akan terbentuk lagi replikasi protein-protein struktural kalau kita bisa blok. Sehingga virus tidak punya bahan baku lagi untuk membungkus atau mengemas dirinya, anak-anaknya, dan terlepas ke luar dari sel dan merusak sel. Saya simpulkan bahwa kalau kita mau arah ke obat COVID-19 yang lebih spektrumnya lebih sempit, salah satu caranya yaitu seperti yang tadi saya bilang, saya sarankan itu. Jadi kalau kita bisa rancang fake primer, yaitu primer yang kita harap tidak akan bekerja sebagai primer, dia hanya mengeblok saja. Dengan ujung 3 aksennya itu, salah satu analog dari urasil tadi yang saya kasih tunjuk itu, ini namanya sidofudin misalnya, contoh saja sidofudin, ada kandidat lain yang bisa menghilangkan kesempatan untuk terbentuk ikatan fosfodiester, sehingga tidak akan terjadi lagi pemanjangan rantai RNA duplikat dari virus, RNA virus yang diinjeksikan ke dalam sel. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Bapak Yohanes Irenaeus Mandik, SSC Misi PhD atas presentasinya. Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab yang kedua. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun dari ruang chat. Pertanyaan pertama ini dari seseorang yang namanya Lauren Brisbane. Ini pertanyaannya ini tunjukkan kepada Prof. Irma ya. Ini tentang daun kelor, Bu Prof. Irma. Baik. Ini ada, mungkin layar saya terlihat ya Ibu? Terlihat. Ya, ini tentang daun kelor ini, apakah bisa berpotensi untuk salah satunya meningkatkan imun? Oh, langsung dijawab Pak atau? Iya, itu dari Lauren Brisbane, yang satu dari Bapak Mateis Tanasale. Ini tentang apakah data di Pusat Biofarmaka tentang kulit jeruk apa saja yang mengandung hersipidin. Soalnya di Maluku banyak tanaman endemik seperti jeruk kisar lemon Cina, Bu. Mungkin 2 itu dulu, Prof. Irma. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang pertama mengenai daun kelor ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, hampir semua dari bahan alam ini memang belum sampai ke uji klinik ya. Namun sebagai usaha kita, sebagai manusia kan kita perlu berusaha gitu. Dari usaha kita untuk bisa menahan diri, mencoba memproteksi diri, itu salah satunya kami coba lakukan tadi screening menggunakan komputer tadi, menggunakan bioinformatik. Jadi kita buat suatu model, ini proteinnya, lalu sudah dilaporkan beberapa senyawa yang bagus untuk menghambat dia, lalu ini dijadiin seperti mesin gitu ya, mesin dia udah belajar untuk mengenali mana yang bagus, mana yang jelek. Setelah itu kita ganti
dengan senyawa-senyawa yang sudah dilaporkan dari tumbuhan gitu. Nah, senyawa-senyawa ini kita coba tantang dengan mesin ini, sehingga mesin ini bisa bilang, oh ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek, begitu. Yeah. Nah, dari situ, beberapa senyawa ini terkandung di dalam daun kelor. Lalu, mengapa kami menyarankan daun kelor? Pertama, daun kelor biasa dikonsumsi sebagai sayur. Sehingga, menurut kami, andai kata ternyata dia bukan sebagai penangkal virus pun, tentunya dia bermanfaat untuk meningkatkan gizi kita, gitu. Sehingga dan kita tahu selama ini kita konsumsi pun tidak menyebabkan toksik. Tentunya dengan jumlah sebanyak yang biasa kita konsumsi. Nah, itu berarti usaha kita agar kita bisa sedikit banyak meningkatkan daya tahan tubuh. Walaupun tidak, andai kata di belakang dibilang, oh ternyata tidak positif nih, misalnya gitu ya, tidak bagus. Tentunya tidak menyebabkan kematian, sehingga ini aman gitu. Maksud kami menyampaikan informasi-informasi yang kami keluarkan seperti jambu biji, lalu kelor, dan juga yang kedua di sini jeruk begitu ya. Lalu tentunya ada teh satu lagi, itu semua bukan untuk pengobatan, namun usaha kita agar kita bisa mencoba menjaga diri begitu. Itu poinnya. Jadi memang tentunya belum sampai menyembuhkan segala macam itu. Belum, termasuk jambu biji pun ini baru keluar kemarin hari Senin, dilaporkan oleh Kemenristek BRIN bahwa didanai. Begitu didanai, kami akan lakukan uji klinik. Jadi dana uji klinik tentunya tidak murah. Kami tunggu dari bulan Maret baru dapat pengumumannya kemarin didanai. Oleh karena itu akan kami lanjutkan ke uji klinik. Setelah di uji klinik ini ada benar-benar positif, baru kita bisa bilang benar bagus gitu. Namun sebagai usaha, saya rasa tidak salah, kecuali saya memberikan bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita. Itu kan tentunya terlalu ekstrim ya, gitu ya. Bukan yang itu yang kami beri saran. Saya rasa itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jenis jeruk. Yang kami tahu sitrus itu hampir semua kulitnya mengandung hesperidin. Dan kandungan hesperidinnya jauh lebih banyak di kulitnya daripada di buahnya. Namun tentunya yang berbahaya pada saat kita konsumsi dari kulitnya ini, itu kalau kita pada saat budidaya jeruknya ternyata menggunakan pestisida, itu akan menyebabkan pestisidanya juga ikutan kita konsumsi. Nah, jadi kami tidak menyarankan kalau kita mengkonsumsi kulitnya dari tempat yang kita nggak tahu apakah budidayanya dengan cara organik atau tidak. Nah, jenisnya tadi saya sudah sampaikan, hampir semua sitrus kulit buahnya mengandung hesperidin yang tinggi. Jadi jenis apapun dari sitrus, kulit buahnya itu mengandung hesperidin. Bedanya mungkin jumlah kadarnya, itu bisa sama-sama kita sebagai orang kimia mengecek kadarnya berapa, itu aja. Cukup itu Pak? Iya, mungkin dua dulu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ya. Untuk Pak Yohanes Mandik, PhD, ini ada pertanyaan dari Pak Jansen Dulan Lebit. Pak, itu analisisnya pakai metode dan instrumen apa kira-kira? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Jansen. Memang ini hasil dari literatur study saya ya, yang juga saya sudah publish di Avogadro Journal. Tapi ini bisa dilakukan dengan metode-metode bioteknologi dan biokimia yang sudah sangat maju ya di dunia ini. Misalnya primer RNA sekarang sudah ada, sudah banyak diteliti juga primer RNA. Jadi tinggal bagaimana menambahkan satu nukleotida RNA yang dia gugus pada karbon 3 aksen itu sudah tidak ada hidroksil lagi. Sehingga tidak akan terbentuk fosfodiester untuk perpanjangan rantai RNA baru yang virus mau duplikat itu, yang virus lagi sintesis dengan reaksi polimerisasi. Jadi tidak akan ada reaksi polimerisasi lagi yang bisa dikatalisis oleh enzim RNA dependent RNA polymerase.
Di itu. Oke. Baik, terima kasih Terima atas kasih begitu. Iya, terima kasih atas responnya Bapak Dr. Yohanes Mandik. sama-sama. Bapak Ibu, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena kita sudah berada pada akhir dari webinar kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing presenter untuk memberikan closing statement lah. Closing statement untuk mengakhiri webinar ini. Saya mulai dari Prof. Diana. Kalau Prof. Diana masih ada, silakan waktunya diberikan untuk closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita lihat dari semua pembicara pada hari ini ada beberapa strategi yang perlu dilakukan ya bersamaan secara paralel. Yang pertama tentu tindakan pencegahan sebetulnya yang paling baik gitu ya, prevensi supaya menghindari infeksi untuk COVID-19 tersebut dan juga termasuk infeksi sekundernya ya. Itu sudah banyak dikampanyekan, juga disosialisasikan. Jadi yang penting adalah disiplin kita dalam mengikuti rambu-rambu tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah jika sudah sampai terjadi infeksi, penting pada saat yang pertama tadi pencegahan juga penting untuk imunomodulator ya. Dan sampai kalau sudah terjadi infeksi, penting itu juga obat-obatan kita tahu yang sebetulnya sampai saat ini sifatnya adalah untuk mengurangi simptom, mengurangi gejala-gejala dari dampak ya, dari berbagai dampak terhadap organ tubuh kita karena infeksi COVID tadi. Kemudian juga perlu imunomodulator dan bila yang biasanya diiringi dengan infeksi sekunder tentu perlu treatment dengan antibiotik. Nah, untuk treatment antibiotik in the future tentu sambil paralel berjalan kita pikirkan bahwa dengan peningkatan yang begitu tinggi dari resistensi antibiotik jadi perlu strategi yang alternatif antara lain dengan penggunaan antibiofilm tadi. Demikian dari saya, terima kasih Pak Frans. Ya. Terima kasih atas konsepennya Bu Prof. Diana. Berikutnya Pak Dr. Jonathan Woromi. Terima kasih Pak Frans. Konjektur yang kita bangun dari kajian ini adalah peran partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam peperangan melawan COVID-19. Di sini ada proses edukasi yang perlu digarisbawahi melalui berbagai media belajar yang ada. Sedemikian hingga peperangan melawan COVID-19 ini dapat dimenangkan, tapi syaratnya ya edukasi itu harus jalan dan masyarakat sadar dulu gitu, sadar dan taat pada protokol kesehatan baik yang dikeluarkan oleh WHO maupun oleh pemerintah daerah. Demikian Pak Frans. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Woromi. Berikutnya Pak Yohanes Mandik, SSC MSc PhD, silakan untuk closing statement-nya, Pak. Ya, pertama-tama senang sekali ya, kita sudah bisa melakukan webinar walaupun ada beberapa gangguan teknis. Tapi lebih dari itu bahwa kita share dalam seminar begini itu sangat sinergi yang sangat positif untuk kita. Jadi kita bisa tahu berbagai alternatif penelitian yang juga sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Ya. Ya. Untuk yang saya simpulkan tadi, saya kira dengan segala macam teknik dan peralatan dan metode yang pakar-pakar bioteknologi dan mikrobiologi dan biokimia sudah kuasai, saya kira tidak akan lama lagi akan bisa diwujudkan. Tentu saja ada juga yang alternatif lain, tapi kalau ingin yang memang spesifik dan tidak spektrum luas, fake primer, saya kira. Karena dia kalau cuma satu semacam remdesivir itu cuma satu molekul
nukleotida dia akan ikut terlibat dalam berbagai macam proses biosintesis di mana-mana dalam sel sehat maupun sel sakit. Jadi dia harus dalam bentuk semacam oligo, ada beberapa nukleotida yang terikat menjadi fake primer dengan ujung 3 aksennya buntu, tidak akan bisa tersambung lagi oleh ikatan fosfodiester. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dan sampaikan. Selebihnya terima kasih untuk semua. Baik Bapak Ibu, saya kira kita sudah sampai pada akhir dari kegiatan webinar kita di hari ini, Rabu 20 Mei tahun 2020, dengan webinar berjudul Memahami COVID-19 dan Solusi Ilmiahnya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah membagikan perspektif kepada kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Sampai kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.